Allah perintahkan solat, Allah nak solat. Allah perintahkan puasa, Allah nak puasa. Allah perintahkan zakat, Allah tidak zakat. Allah perintahkan haji, Allah tidak haji. Allah perintahkan umrah, Allah tidak berangkat tapi Allah memerintahkan kita bersalawat untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetapi Allah duluan bersalawat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala Muhammadan rahmatan lil alamin. Ashhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadar Rasulullah sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa 'azzim ala habibina Muhammad sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi wa man istanna bi sunnatihi wa ihtada bi hadihi ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bittaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Wa libasu taqwa dhalika khair. Dhalika min ayati llahi la'allahum yadhakkarun. Laqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang kami muliakan dan insyaallah dimuliakan Allah, guru kita bersama, kakanda kami Tengku Muhammad Salim, pimpinan Daya Hidayatul Fata, yang sudah berhadir di tengah-tengah kita, para alim ulama, para kiai, para abu, abi, abadi, walid,
tidak kami sebutkan namanya satu persatu. Para hadirin yang sudah berhadir, mudah-mudahan kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Para panitia peringatan Maulid Nabi yang sudah bekerja mulai dari tadi pagi sampai malam ini, yang kami hormati Bapak Kecil Kepala Desa Sumber Bakti dan perangkat-perangkat desa yang berhadir, yang insya Allah semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para pemuda, pemudi, adik-adik, para remaja sebagai penerus tongkat estafet kepemimpinan dari orang-orang tua kita sekarang yang berhadir, mudah-mudahan adik-adik ini diberikan ilmu yang luas oleh Allah, menjadi ulama-ulama besar nantinya yang akan menjadi lampu penerang buat agama kita di desa Sumber Bakti ini. Amin. Malam ini saya tak banyak cakap, saya tidak banyak cerita, paling sekitar 15 menit saja. Mohon waktunya adik-adik 15 menit, nanti bilang sudah sampai Pak Tengku, nah, kita mulai. Tak banyak. Hadirin yang dimuliakan Allah, malam ini kita memperingati Maulid. Saya puji selawat, saya bonceng dan ada lagi saya uraikan bahasa Indonesia karena udah bahasa Arab tadi ya, bonceng aja sama Abang. Biar hemat waktu 15 menit. Terus kita mulai. Karena sudah capek dari pagi ya. Hadirin yang dimuliakan Allah, Maulid itu bahasa Arab. Kadang ada orang lagi bilang maulud, itu bahasa Arab juga. Ada istilah maulid, ada istilah maulud. Maulid kalau kami di pesantren itu ismuz zaman. Jadi kalau kita memperingati Maulid, berarti kita memperingati waktu lahirnya junjungan kita Nabi besar Muhammad setiap tanggal 12 Rabiul Awal setiap. Tapi menurut saya Maulid itu jangan 1 tahun sekali kita peringatinya, kalau bisa tiap hari. Kenapa? Ternyata guru-guru besar kita memperingati Maulid itu tujuannya adalah untuk mengingat Al-Maulud. Nah, ini penting. Maulud itu apa? Bahasa Arab kalau kita terjemahkan, Maulud adalah anak yang dilahirkan oleh ibunya, itu Maulud. Maka Rasulullah dalam hadis itu mengatakan al-mauludu yuladu 'alal fitrah. Setiap anak yang dilahirkan oleh ibunya semuanya dalam keadaan fitrah, suci, putih,
bersih, tidak ada noda. Fa'abawahu, maka kedua orang tuanya lah ayyuhawidanihi, menjadikan anak itu Yahudi, au yumajjisanihi, atau menjadikan anak itu Majusi, au yunassiranihi, atau menjadikan anaknya Nas. Jadi kalau kita memperingati Maulid, berarti kita memperingati hari lahir junjungan alam Nabi besar Muhammad. Kalau Maulud, kita memperingati sosok Muhammad itu. Maulud Muhammad itu. Jadi kalau kita kombinasikan bagus, Maulid ya, Maulud ya, bahasa Arab. Ada lagi istilah di kampung Maulud. Ada dengar ibu-ibu? Kalau kami dia lebih sering, hojanku jawab Maulud. Nah, itu ada arti lain. Mau itu untuk taruh-taruh air. Atau kalau untuk suka-suka beras, itu mok. Dan le itu adik ayah kita. Ada istilah mok le. Nah, itu mok itu buat taruh air, taruh beras. Le itu adik ayah kita. Nah, ini bukan bahasa Arab. Tapi kalau ada orang bilang Maulid, itu bahasa Arab. Artinya hari lahir junjungan kita Nabi besar Muhammad, Maulud sosoknya. Jadi kalau kita peringati Maulid, berarti kita mengkaji hari lahirnya. Kalau kita memperingati Maulud, kita mengkaji sosok baginda Rasulullah sallallahu. Mengapa kita peringati Maulid ini? Pertanyaannya, mengapa setiap tahun kita peringati Maulid? Kalau kami di Mekah itu setiap hari Senin, Maulidnya setiap hari Senin. Itu di tempatnya Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki. Itu kalau setiap Senin itu kenduri Maulid terus. Kami jamaah umrah setiap hari Senin itu datang ke pesantren beliau untuk Maulidan setiap Senin. Mengapa kita memperingati Maulid ini? Pertanyaan pertama yang harus kita jawab dalam batin kita masing-masing. Kalau saya tidak salah membaca di dalam beberapa literatur keislaman, mengapa kita memperingati Maulid? Karena innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu. Apa kita peringati Maulid? Perintah Allah. Itu jawaban pertama. Ayatnya jelas. Kalau salat, Allah perintahkan kita, Allah tidak salat. Betul. Allah hanya perintah saja, aqimus salat. Dirikan salat. Allah salat enggak? Enggak. Kalau puasa, Allah perintah puasa tapi Allah tak puasa. Mana ayatnya? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min la'allakum. Allah puasa enggak? Enggak. Lalu Allah perintahkan zakat. Di dalam beberapa ayat itu Allah sandingkan zakat dengan salat. Aqimus salata wa atuz zakat. Allah zakat enggak? Nah. Enggak pernah Allah bayar zakat. Terus Allah perintahkan kita untuk haji ke
ke Baitullah. Ayatnya mana? Wa anzim fin nasi bil hajji ya'tuka rijala wa ala kulli dhamir ya'tina min kulli fajjin 'amiq. Wa Ibrahim, panggil orang sumber bakti untuk menunaikan ibadah haji. Yaitu karijalan, orang sumber bakti akan menunaikan ibadah haji di jalan kaki. Ada yang jalan kaki ke Mekah? Tak ada. Belum. Yang ada itu hanya Nabi Adam saja. Nabi Adam Allah turunkan dari surga itu ke Pulau Ceylon. Pulau Ceylon itu mana Pak? India. Ada sebuah pulau di India namanya Pulau Ceylon. Disitulah Nabi Adam diturunkan oleh Allah dari dalam surga. Kenapa Allah turunkan Nabi Adam dari dalam surga ke bumi? Karena tidak taat kepada Allah secara nampaknya. Allah bilang jangan wala taqraba hadhihi syajarah. Wahai Adam, tinggallah engkau dan istrimu di dalam surga ini, makan apa saja, minum apa saja, pakai apa saja, wala taqraba hadhihi syajarah, yang tak boleh dekat pohon ini. Dulu ada nama pohonnya. Lalu datang iblis, ya Adam, hal adulluka ala syajaratil khuldi wa mulkin la yabla. Jadi yang kasih nama pohon khuldi itu iblis, bukan Allah. Hadirin yang dimuliakan Allah, ketika Nabi Adam memakan buah khuldi, lalu Allah tanggalkan pakaian surga dari dua aurat beliau, depan dan belakang. Lalu setelah itu Nabi Adam mengambil dedaunan yang ada dalam surga untuk menutup aurat keduanya. Turunlah ayat, ya bani Adam, qad anzalna alaikum libasa yuwari sawatikum warisha. Wahai anak keturunan Adam, sungguh telah kuturunkan untuk kalian, kata Allah, libasan pakaian. Fungsi pakaian adalah yuwari sawatikum, untuk menutup auratmu. Hadirin yang dimuliakan Allah, tapi banyak kita di Darul Makmur sekarang orang pakai pakaian tidak nutup auratnya. Betul apa betul? Betul apa betul? Jadi pakai pakaian itu fungsi utamanya adalah yuwari sawatikum, menutup aurat. Yang kedua kata Allah, warisha, sebagai perhiasan. Hadirin yang dimuliakan Allah, setelah Nabi Adam menutup auratnya dengan dedaunan dari dalam surga, kemudian Allah perintahkan kepada Adam, ihbitu minha jami'a, turun minha, dari dalam surga, kata Allah, ba'dukum li ba'din adu, sebagian kalian akan menjadi musuh sebagian kalian. Hadirin yang dimuliakan Allah, turunlah Nabi Adam dari dalam surga di Pulau Ceylon, India. Siti Hawa diturunkan Allah di Jeddah, Saudi Arabia sekarang. Kalau dulu namanya Hijaz, kalau dulu lagi ada yang mengatakan negeri antah berantah, karena belum ada nama. Jadi turun dua-duanya. Nabi Adam diturunkan Allah di Pulau Ceylon, India. Siti Hawa diturunkan Allah di Jeddah. Akhirnya setelah 200 tahun berpisah, saya baca di dalam kitab Akhbar Makkah
keterangan Al-Azraqi itu disebutkan lebih 200 tahun. Tidak ketemu Nabi Adam dengan Siti Hawa. Akhirnya jumpa di mana? Di Jabal Rahmah, di padang Arafah. Di sanalah berjumpa Nabi Adam dan Siti Hawa setelah sekian lamanya berpisah. Itu keliling. Nabi Adam cari Siti Hawa cari Nabi Adam. Nabi Adam cari Siti Hawa cari Nabi Adam. Akhirnya enggak ketemu. Nabi Adam kemari, Siti Hawa kemari. Nabi Adam kemari, Siti Hawa kemari. Akhirnya Nabi Adam naik ke atas. Dari ataslah Nabi Adam melihat ada manusia di bawah. Lalu dia tanya, "Nyantoyu?" Kalau bahasa Aceh. Tapi Nabi Adam bukan bahasa Aceh. Nabi Adam itu pakai bahasa Arab ya. Mana ayatnya? Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Allah mengajarkan nama-nama. Jadi nama-nama itu di dalam kitab Ghayatul Usul maknanya al-alfaz. Segala lafaz-lafaz dalam bahasa Arab itu diajarkan oleh Allah kepada Nabiullah Adam alaihissalam. Terus dia tanya, itu siapa di bawah? Siti Hawa sedang cari-cari Nabi Adam. Dia nak turun kau itu. Wah, kalau nak loteng. Mudah-mudahan nanti sudah ada lotengnya. Amin. Siapa yang mau nyumbang wakaf silakan. Ya, panitia. Ya, ini kalau tidak ada lotengnya nanti jatuh apa? Tai cicak, tai burung dan sebagainya. Ini sudah bagus masjidnya. Tinggal dikasih loteng atas. Amin. Siapa di bawah? Tanya Nabi Adam. Saya. Siapa saya? Hawa katanya. Oh, itu di atas siapa? Bang Adam ya? Kalau bahasa kita. Orang itu cakapnya bahasa Arab. Iya. Akhirnya naiklah Siti Hawa menemui Nabiullah Adam alaihissalam. Mana jumpanya? Di padang Arafah, di atas Jabal Rahmah. Makanya kalau nanti ibu-ibu, bapak-bapak bisa berangkat ke tanah suci, dan saya doakan semuanya bisa berangkat, amin. Nanti naik atas Jabal Rahmah. Mengapa harus naik? Karena doa di atas Jabal Rahmah itu mustajab, diterima langsung oleh Allah. Kalau yang belum ada jodoh, minta jodoh di situ. Insya Allah makbul, pulang langsung. Amin. Yang sudah ada satu, Ya. minta lagi. Ya. Jangan. Yang satu aja keriting lagi. Saya termasuk yang tak mau naik. Saya dulu waktu berangkat haji pertama tahun 2004, sebelum sama Pak Raden, itu dari Mesir, saya belum ada istri. Dibilang guru saya di Mesir, nanti kalau pergi haji naik Jabal Rahmah. Sungguh saya naik. Yakin saya naik. Ya Allah, pulang ini adalah istri yang cantik, yang kayak orang Arab ya Allah, yang putih ya Allah. Pulang langsung dikasih Allah. Ya, istri saya itu kayak orang-orang Arab lah. Orang tinggi, besar, putih, hidungnya mancung. Kalau pergi ke haji sering ditanya Hadramiyah, itu orang Yaman, orang Hadramaut. Langsung dikasih oleh Allah. Kayak yang muda-muda silakan naik Jabal Rahmah, minta dikasih jodoh yang saleh. Mudah-mudahan. Kalau yang perempuan minta suami yang soleh supaya jadi imam. Kalau ibu-ibu yang nggak ada lagi suami, naik juga minta yang baru. Boleh.
Bapak-bapak yang nggak ada lagi istri, naik atas Jabal Rahmah, mohon doa sama Allah dikasih ganti yang baik. Boleh, tidak dilarang dalam agama, silahkan. Karena di dalam Al-Quran disebutkan istri itu boleh 1, boleh 2, boleh 3, boleh 4. Ya Bu ya? Boleh tak? Tapi giginya gigit tuh. Boleh, walaupun giginya gigit. Tapi ayatnya itu kan belum titik Bu Raden. Itu kan masih koma itu. Fankihu ma taba lakum minan nisa'i matna wa thulatha wa ruba'. Itu kan belum titik. Ada lagi depannya. Fa in khiftum alla tuqsitu fa wahidah. Orang tak baca ujung. Dia baca depan aja. Bikin enak. Yang enak. Yang ujungnya tak dibaca. Nah, makanya baca Quran itu harus semuanya, ya. Tidak boleh sepotong-sepotong. Wa in khiftum, kalau kalian takut, kata Allah, alla tuksitu, kalian tak bisa berlaku adil, wahidatan, cukup sitok air. Ojo oke. Cukup 1 sah. Bagaimana adil itu? Harus sama. Kalau rumah Labuan Haji itu rumahnya beton, maka rumah Melabuh harus beton. Jelas? Kalau istri tua itu ada mobil, istri muda juga harus ada mobil. Kalau istri tua 10 hektar sawitnya, istri muda 10 hektar juga. Harus sama. Harus adil. Kalau di rumah tua 2 malam, maka di rumah istri muda juga 2 malam. Jangan banyak di rumah istri muda, karena tidak adil kata Allah. Tapi manusia, innahu kana zaluman jahula. Mana rumah istri muda lama dia di sana. Yang tua wis lali. Hadirin yang dimuliakan Allah, yang ingin saya sampaikan adalah yang melakukan haji jalan kaki hanya Nabi Adam saja. Ya, dulu. Jadi Nabi Adam itu berangkat dari Pulau Ceylon, India, menuju ke Mekah untuk naik haji selama 40 tahun lamanya. Jadi 40 tahun sama dengan Nabi Adam melakukan 40 kali haji jalan kaki. Tapi baru-baru ini tahun lalu ada orang dari Probolinggo yang jalan kaki menuju ke Mekah. Ada yang naik sepeda berangkat ke Mekah, jalan sepeda. Ada yang naik Honda. Sekarang banyak. Kalau orang-orang Teluk itu pergi haji naik Harley Davidson, naik Harley Davidson. Terus wa ala kulli dhamir, ada orang yang naik haji itu naik dhamir. Dhamir ini kalau di dalam tafsir maknanya onta yang memiliki beban di atas pundaknya. Ada orang pergi haji naik onta, ada. Dulu Rasulullah pun ketika naik haji dia naik onta. Al-Uswa namanya. Hadirin yang dimuliakan Allah, orang yang naik haji ke Baitullah, baik jalan kaki, naik Honda, naik mobil, naik pesawat. Kalau kita sekarang dari Aceh, kalau mau naik haji harus pakai pesawat. Itu nanti pahalanya masing-masing. Jadi yang naik jalan kaki ada pahala sendiri, yang naik Honda ada jalan sendiri, yang pakai sepeda ada pahala sendiri, yang naik pesawat juga ada pahala sendiri. Apa pahalanya? Al-umratu ila al-umrati
umrah yang satu dengan umrah yang di depannya, kafaratul lima bainahuma, menjadi kafarat bagi dosa yang dilakukan antara keduanya. Wal hajjul mabrur, haji yang mabrur, laisa lahu jazaa'un illal jannah, tidak ada balasan lain yang diberikan Allah kecuali syurga. Maka saya menghimbau ibu bapak yang sudah punya uang, silahkan berangkat ke haji. Amin. Mudah-mudahan mendapat syurga. Berapa sekarang Pak Tengku berangkat haji? Kalau naik haji reguler, masa tunggunya 36 tahun, itu biayanya murah, 32.500.000 rupiah. Berapa tahun tunggu? 36. Kalau hari ini umurnya 60 tahun, berarti nanti berangkat haji tahun umurnya 96 tahun. Masih sehat? Hidup masih? Tapi sehat sudah enggak? Nak nampak lagi air zam-zam. Makan sudah bergetar tangan. Bukan masuk mulut, masuk hidung. Udah, Pak Tengku, udah. Dia cerita ini sikit ya. Iya. Nanti muaranya ke sana. Saya Pak Tengku punya kebun sawit. Ya. Jangan tunggu 36 tahun. Berangkat terus dengan haji ONH plus Menteri Agama. Berapa tahun Tengku menunggu? Kalau sekarang kita setor 7 tahun ke depan berangkat. Itu ONH plus Menteri Agama. Berapa biayanya Bu Raden? 250 juta. Nunggu 7 tahun. Sanggup? Enggak sanggup. Ada lagi yang di atas itu. Saya mau haji tahun ini Pak Tengku. Bisa. Saya alhamdulillah baru pulang tahun lalu itu pakai visa haji Furada. Visa Furada itu visa yang dikeluarkan oleh Kerajaan Arab Saudi, undangan raja. Maka karena undangan biayanya mahal. Berapa biayanya Pak Tengku tahun lalu? 18.000 US dollar. Berapa uang itu? Kalikan hari ini 15.700 rupiah 1 US dollar. Kira-kira berapa itu Tengku? Lebih kurang 300 juta. Ada uang ibu-ibu? 300 juta? Kalau ada tahun ini berangkat tuh, bisa. Saya sudah melaksanakannya tahun lalu. Insya Allah berangkat bersama istri, orang rumah. Habis 600 juta satu Pajero Sport. Ya, satu Pajero Sport. Ada yang berani di sini berbakti? Belum. Amin. Mudah-mudahan nanti ada yang berani. Amin. Habiskah uang untuk Pak Tengku? Tidak. Habis. Kenapa? Rasulullah SAW riwayat Imam Ahmad mengatakan an-nafaqatu fil haji, uang yang dikeluarkan untuk naik haji. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an-nafaqatu fil haji kasadaqati fi sabilillah. 1 rupiah yang dibelanjakan naik haji, maka itu sama dengan bersedekah fi sabilillah dan akan dilipat ganda oleh Allah menjadi 700 kali lipatnya.
Tak ada hilang wang yang rumah. Jadi 300 juta dikali 10 dikali 700. Itulah sedekah kita kalau kita naik haji ataupun kita pergi menjadi sedekah fi sabilillah yang akan menambah pundi-pundi amalan kita. Nanti orang di akhirat bingung dia. Ini saya kok nggak pernah sedekah sebanyak ini, tapi sedekahnya ada. Lalu dijawab malaikat, engkau dulu di dunia kan naik haji. Ya, maka nafkah haji itu dilipat ganda oleh Allah. Hadirin yang dimuliakan, Allah perintahkan haji kepada kita semua. Adakah Allah naik haji? Pernah dengar Allah naik haji ke Mekah? Tidak. Allah perintahkan solat, Allah nak solat. Allah perintahkan puasa, Allah tak puasa. Allah perintahkan zakat, Allah tidak zakat. Allah perintahkan haji, Allah tidak haji. Allah perintahkan umrah, Allah tidak berangkat Tapi Allah memerintahkan kita bersalawat untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetapi Allah duluan bersalawat. Ayatnya yang kami bacakan tadi. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Innallaha, sesungguhnya Allah, wa malaikatahu, dan para malaikatnya Allah, yusalluna 'alan nabi, berselawat kepada Nabi Muhammad. Ya, baru beliau perintahkan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, sallu alaihi, berselawatlah kamu kepada Nabi Muhammad. Satu-satunya ibadah yang diperintahkan Allah tapi dilakukan duluan oleh Allah adalah salawat saja. Hadirin yang dimuliakan Allah, maka peringatan Maulid ini adalah karena kita patuh kepada perintah Allah. Memang salawat Allah untuk Nabi berbeda dengan salawat malaikat untuk Nabi. Salawat kita untuk Nabi berbeda dengan salawat malaikat untuk Nabi. Di dalam beberapa tafsir kami baca, Allah bersalawat untuk Nabi, itu artinya Allah memberikan rahmat yang sebanyak-banyaknya untuk Rasulullah. Malaikat bersalawat untuk Nabi, berarti malaikat selalu membaca istighfar untuk baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan kita berselawat untuk Nabi, artinya kita mendoakan Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim wa azim ala sayyidina wa habibina wa khalilina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan Allah, pertama, jadi kalau ada orang tanya mengapa kita buat maulid, patuh perintah Allah. Karena kalau tak ada maulid, tak ada zikir, tak ada salawat. Tadi pagi ada salawat tak? Shalla alaika Allahu ya adnani. Salawat bukan? Ya Mustafa ya Safwata Rahmani. Salawat bukan? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Salawat bukan? Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika.
علينا فاختفت منه البدور مثل حسنك ما رأينا قط يا وجه السرور يا نبي سلام أنتم يا رسول سلام أنتم يا حبيب سلام أنتم صلوات سلام هذا هو النور. Ya, selawat bukan? Ada lagi irama lain. Itu terserah iramanya, mau yang itu, mau yang lain, silakan. Yang penting isinya salat. Satu. Yang kedua, mengapa kita buat maulid ini? Hadirin yang dimuliakan Allah. Karena rasa kasih kita kepada Muhammad. Mengapa kasih ibu bapak? Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat yang kami bacakan di awal mukadimah tadi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan. Dulu ibu bapak, sebelum lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manusia hidup tidak berperi kemanusiaan dan tidak berperi kebinatangan. Kalau peri kemanusiaan biasa, tapi peri kebinatangan pun tak ada. Orang jahiliyah itu binatang-binatang itu disembelih oleh mereka karena mereka berjudi. Lewat kambing di depan, nanti mereka bertaruh, ini anaknya laki-laki atau perempuan. Yang satu bilang laki-laki, yang satu bilang perempuan. Lalu diambil pisau, dibelah perut kambing. Nanti kalau laki-laki berarti menang yang A, kalau perempuan menang yang B. Disembelih hidup-hidup. Tidak berperi kebinatangan. Kemudian manusia pun seperti itu. Pernah saya baca satu riwayat, ada seorang perempuan hamil lewat di depan pasar. Di sana ada orang laki-laki duduk. Juga mereka bertaruh seperti kambing tadi. Itu yang di dalam perutnya laki atau perempuan. Yang satu bilang laki, yang satu bilang perempuan. Ambil pisau, dibelah perut wanita hamil. Luar biasa. Sejarah Umar bin Khattab itu yang ibu bapak sudah sering mendengarkannya. Sayyidina Umar itu sebelum dia masuk Islam itu beliau di dalam masa jahiliyahnya pernah dia itu mengubur hidup anak perempuannya. Pada suatu hari Umar duduk di Masjid Nabawi, beliau menoleh ke kanan, beliau tersenyum. Sekali beliau menoleh ke kiri, beliau menangis. Datang sahabat bertanya, "Wahai Amirul Mukminin, wahai Khalifah Umar bin Khattab, mengapa engkau menoleh ke kanan tersenyum? Mengapa engkau menoleh ke kiri menangis?" Umar menjawab, "Saya tersenyum karena dulu saya pernah jadi manusia satu-satunya yang memakan Tuhan. Jadi Sayyidina Umar ini nyembah patung dibuat dari roti, ditaruh di rumahnya. Sampai waktu siang perutnya kelaparan, perutnya keroncongan. Lalu dia datang ke Tuhan yang sudah disembahnya, dia bilang begini, "Wahai Tuhan, saya sudah lapar. Kalau
saya minta izin kepada Tuhan untuk memakan Tuhan. Kalau setuju diam saja, kalau tidak setuju bilang tak setuju. Jadi Umar bilang, wahai Tuhan, kalau kau izinkan aku memakan engkau, maka diam saja. Berarti kalau diam izin. 3 kali Umar bertanya kepada patung yang disembahnya yang dari adonan roti, ternyata tidak ada nyawa-nyawa. Berarti Bismillah wal Uzza wal Manat al-Thalithah al-Ukhra, aku preteli hidungmu. Tak dipatahi hidung patung tadi oleh Sayyidina Umar, pun dimakannya. Masih lapar ya Tuhan, izinkan aku patahkan tanganmu. Kalau izin diam saja, kalau tidak izin ngomong. Ya tak bisa ngomong, patung dipatahi tangan, dimakan lagi. Masih lapar juga, minta saya patahi tangan kiri dia. Kalau izin diam saja, kalau tidak izin bilang. Ya tidak bisa dijawabnya, akhirnya tangan kiri Tuhan pun dimakan oleh Sayyidina Umar bin Khattab yang waktu itu masih jahili. Itulah yang membuat saya ketawa, kata Umar. Mengapa ada orang yang makan Tuhan? Inilah saya ini potongannya, kata Umar bin Khattab. Terus kalau yang ke kiri, mengapa engkau menangis wahai Umar? Kata Sayyidina Umar, saya diberikan Tuhan anak perempuan. Lalu ketika anak saya sudah hidup, lahir perempuan, maka kami orang jahiliyah ini merasa malu kalau lahir anak perempuan. Lalu saya mengambil anak tersebut, kemudian saya cekek dia, kemudian saya masukkan ke dalam tanah, kemudian saya kubur anak itu hidup. Karena orang jahiliyah itu berpendapat anak perempuan itu kalau besar nanti akan membuat malu orang tua. Jangan besar, kata Umar. Maka saya tanam terus anak perempuan saya itu hidup. Hadirin yang dimuliakan Allah, lahir Muhammad sebagai rahmatan lil alamin. Rasulullah mengatakan, an-nisa'u imadul bilad. Wanita adalah tiang negara. Idza saluhatin nisa saluhatil bilad, wa idza fasadatin nisa fasadatil bilad. Allah mengangkat derajat ibu-ibu menjadi tiang negara. Ibu-ibu adalah tiang negara. Siapa yang mengangkatnya? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di dalam fikih Islam Allah mengatakan, kalau engkau berbuat baik kepada manusia, maka berbuat baik juga kepada makhluk-makhluk yang lain. Di dalam fikih Islam, haram hukumnya kita kencing di lubang yang di dalam lubang itu ada semut. Boleh tak kencing? Di dalam lubang yang ada semut, boleh tak? Tidak boleh kencing fil ma'ir rakidi. Tidak boleh kencing di air yang tenang, karena mungkin di situ ada makhluk Allah yang lain. Kelahiran Muhammad menjadi rahmat buat sekalian alam, bukan hanya untuk manusia, hatta untuk binatang pun Muhammad itu menjadi rahmat. Kita ibu bapak, kalau tak lahir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mungkin kita sampai hari ini masih belum pakai celana. Mungkin pada saat ini masih berlaku hukum riba, yang kuat menindas yang lemah, yang lemah memang diinjak-injak oleh yang kuat, yang miskin terus menjadi miskin, yang kaya mungkin semakin kaya. Tapi datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membawa risalah Islam. Maka Muhammad itu kadang-kadang beliau disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran Bashira. Inna arsalnaka syahidan wa mubashiran wa nadhira. Sesungguhnya kata Allah,
Arsalnaka, kami utus engkau wahai Muhammad syahidan, sebagai saksi nanti di akhirat. Ibu bapak yang mulia, ketika di akhirat kita berada di mahkamah Allah, maka Allah nanti akan memanggil kita satu-satu. Ditanya oleh Allah, kau di dunia dapat umur berapa? Ada yang 75, ada yang 60, ada yang 50. Ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, apakah engkau mempergunakan ilmumu sesuai dengan yang diajarkan oleh Muhammad? Sudah sampaikah Muhammad menyampaikan risalahku, kata Allah kepada kalian? Maka nanti banyak orang yang ngeles, banyak orang yang beralasan kepada Allah. Maka hadirlah Muhammad sebagai syahidah. Ya Allah, aku sudah menyampaikan risalahmu kepada orang sumber bakti ini. Tapi dia bilang belum. Saya sebagai saksi. Makanya ketika Rasulullah haji wada, beliau menyampaikan, hal ballaghtu, adakah semuanya yang diperintahkan Allah sudah aku sampaikan? Maka seluruh para sahabat menjawab, bala ya Rasulullah. Ya ya Rasulullah, engkau sudah menyampaikan semuanya. Besar kecil sudah disampaikan oleh Rasulullah. Hadirin yang dimuliakan Allah. Lalu Muhammad kadang-kadang beliau hadir sebagai mubasyirah, atau di ayat yang lain sebagai basyirah. Rasulullah sebagai pemberi berita gembira buat orang sumber bakti. Apa berita gembiranya? Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan dalam Al-Quran, walladzina amanu wa 'amilus salihati fi jannatin na'im. Orang-orang yang beriman kepada Allah, wa 'amilus salihati, dan beramal saleh, fi jannatin na'im, orang itu nanti akan dimasukkan oleh Allah ke dalam syurga. Berita gembira bagi orang sumber bakti, miskin kaya, pejabat orang biasa, siapapun yang beriman kepada Allah, wa 'amilus salihat, dan beramal saleh, fi jannatin na'im, pasti akan masuk surga. Betul apa tidak? Ibu-ibu mau masuk surga apa tidak? Kalau mau, kuncinya dua, amanu wa 'amilus salihat. Insya Allah masuk surga. Jangan amanu kau, tidak amilus salihat. Dua-dua harus ada. Ini masjid besar. Besar apa kecil masjid ini? Kalau hari Jumat penuh enggak? Hari Jumat penuh enggak? Hari Jumat penuh enggak? Mudah-mudahan penuh ke depan. Amin. Malam ini pesan saya, mudah-mudahan Jumat yang akan datang harus penuh. Amin. Orangnya banyak apa sedikit? Banyak. Masjid penuh apa enggak? Kemana hari Jumat? Ini basyiran. Allah tidak larang kita cari uang. Silakan. Bagus. Kalau niat kita untuk ibadah, memberikan nafkah keluarga kita, bagus. Mendidik anak di pondok pesantren, bagus. Kalau bisa anak-anak kita bisa belajar ke Al-Azhar University, bisa belajar ke Al-Ahqaf di Yaman, bisa belajar ke Universitas Zaitun di Indonesia, silakan. Cari uang banyak-banyak. Silakan kita didik anak-anak ini untuk mendapatkan ilmu Allah yang sangat luas ini. Cari uang silakan. Tapi jangan lupa hibah. Dodol silakan. Jarok silakan. Mupuk J. Nyemprot silakan. Tapi Jumat pergi. Jumat pergi. Karena
Jumat wajib basyiran. Kalau kita pergi Jumat masuk surga apa tentu? Ya. Mana ayatnya? Walladzina amanu wa 'amilus shalihati fi jannatin na'im. Siapa yang berjanji itu? Allah. Di ayat yang lain, walladzina amanu wa 'amilus shalihati lahum maghfiratun wa rizqun karim. Orang-orang yang beriman kata Allah, wa 'amilus shalihati, dan beramal saleh, lahum maghfiratun, mereka akan diberikan ampunan Allah, wa rizqun karim. Nah, rizqun karim ini kalau di dalam tafsir disebutkan al-jannah. Rezeki yang mulia itu adalah surga. Jadi Nabi Muhammad sudah datang menyampaikan kepada kita, siapapun orang sumber bakti yang beriman kepada Allah lalu beramal soleh. Amal soleh itu bukan hanya yang wajib-wajib saja, juga amal soleh itu an-nawafil, yang sunat-sunat. Silakan, yang penting amal soleh. Al-faraid, yang fardu-fardu, sholat 5 waktu, puasa di bulan Ramadan, zakat, haji, umrah, kemudian nazar, itu wajib-wajib. Nanti ada amal salat yang sunat qabliyah subuh, sunat tahajud, sunat witir, sunat isyraq, sunat duha, qabliyah zuhur, ba'diyah zuhur, qabliyah asar, qabliyah maghrib, ba'diyah maghrib, qabliyah isya, ba'diyah itu sunat-sunat. Kemudian mencari nafkah, mendidik anak-anak, itu wajib. Bersedekah sunat, wakaf sunat, infak sunat, semuanya itu adalah amal saleh. Nah, kembali ke Jumat tadi, saya melihat tadi masuk dari jembatan sana, itu jumpa masjid satu, besar masjidnya, tapi belum siap juga. Terus saya masuk kemari, masjid juga, satu masjid di sana besar. Terus di dalam ini ada satu masjid lagi, dua masjid, satu kampung, dua masjid. Sama seperti satu suami, dua orang istri. Cuman sana tak penuh, sini tak penuh. Bagaimana caranya bisa penuh? Bagaimana kita bisa penuh? Bagaimana caranya bisa penuh? Hah? Semuanya masuk. Iya. Semuanya masuk masjid. Semuanya masuk masjid. Hari Jumat. Jadi kalau kita kerja itu hari Jumat mohon libur. Di sini liburnya hari Jumat apa hari Minggu? Minggu kan hari orang Kristen. Ya. Hari Minggu itu hari orang Nasrani ke gereja. Kalau orang Islam Jumat. Hari rayanya itu Yaumul Jumu'ah, hari Jumat. Firman Allah dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dharul bai'. Ya ayyuhalladzina amanu, wa orang-orang yang beriman. Jadi amanu itu termasuk orang sumber bakti. Masuk tak dalam amanu itu? Masuk. Dipanggil tak oleh Allah? Dipanggil.
Idza nudiya lis-salati, ketika dipanggil oleh Allah. Walaupun nampaknya suara muazzin pada hari Jumat, yang memanggilnya muazzin, tapi hakikatnya siapa yang panggil? Allah. Idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah. Segeralah kamu memenuhi undangan Allah. Tinggalkan dodos, tinggalkan egrek, tinggalkan drum somprot, tinggalkan brondolan, tinggalkan ikan, tinggalkan cacing. Ada orang tapi di Jumat enggak, mana mancing. Ya Allah, kita diberikan umur oleh Allah, diberikan udara oksigen oleh Allah, dikasih air oleh Allah, dikasih beras oleh Allah. Ada Allah minta iuran bulanan? Ada enggak? Satu hari satu malam 124.000 kali nafas naik, nafas turun. Pernah tak bayar iuran nafas? Rekening nafas. Begitu melek kita jam 3 malam langsung ke sumur kencing. Ada air bandar? Ada. Coba 1 menit aja dipadamkan air oleh Allah seluruh sumber bakti ini, apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Mau cuci kencing tak bisa, mau cuci berak tak bisa, di mana-mana bau, karena tak ada air. Bisa nyiram tak? Pernahkah terpikir oleh kita seperti itu? 1 menit aja di stop air oleh Allah, kelabakan kita semua. Dan terus udara oksigen O2 yang kita hirup 124.000 kali, nafas naik, nafas turun. Saya tak pernah itu. Ibu-ibu itu nak? Menurut guru-guru saya, beliau gitu, saya enggak. 124.000 kali nafas naik, nafas turun. Ketika kita menghirup, itu yang kita hirup adalah O2, oksigen, untuk menyehatkan kita. Kemudian kita mengeluarkan CO2, karbon dioksida. Makanya kalau pakai masker itu tidak sehat. Dulu kan kita COVID corona suruh pakai masker itu tidak sehat. Karena ketika kita hirup, itu kita menghirup oksigen, ketika kita lepas karbon, racun. Makanya tak sembuh-sembuh corona. Tapi alhamdulillah sekarang hilang. Wis hilang. Wis entek kabeh. Pun saya kemarin pulang umrah 12 hari 12 malam demam. Saya tanya sama teman saya yang dokter, saya ini demam udah 12 hari, corona mana ini? Hilang itu, tak ada lagi uang. Tapi kalau ada dananya, ya COVID terus itu teku COVID tuh. Tapi sekarang dananya wis entek. Jadi mau demam, mau tak demam, tak ada corona lagi. Ya, ibu-ibu. Oke. Jadi nafas naik, nafas turun. Pernahkah ibu bayar iuran nafas? Rekening? 1 kali naik itu 10 rupiah. 1 kali turun karena itu mengeluarkan karbon
itu membuat orang lain sakit, maka ibu harus bayar 25 perak. 10 rupiah tambah 25 sama dengan iurannya 35 rupiah kali 124.000. Satu hari satu malam 24 jam. Pernahkah kita berpikir? Oke, ibu-ibu kalau sudah subuh itu langsung masak, ya nak? Pakai api apa enggak? Pakai api. Masaknya pakai? Kalau di stop api 1 menit oleh Allah. Bisakah masak? Bisa buat kopi? Bisa rebus jagung? Bisa rebus ubi rambat? Yang lain-lain saya nak sampaikan lagi. Begitu besar anugerah Allah buat kita. Begitu besar. Kita kalau mati listrik, padahal kita bayar iuran itu tiap tanggal 20. Ini hari ini tanggal piro? 20. Besok sudah ditelepon sama orang PLN, ya nak? Saya ditelepon, Tengku itu rekeningnya belum dibayar. Terus ini saya bayar. Hadirin yang dimuliakan Allah. Tapi Allah menganugerahkan berbagai macam anugerah buat manusia. Allah tak minta rekening, Allah tak minta iuran. Betul apa betul? Betul. Yang diminta Allah apa? Apa yang diminta Allah? Kok nak ada yang jawab? Apa yang diminta Allah sama kita? Allah berikan kita hidup, Allah berikan tubuh kita sempurna, Allah berikan kita lahan, Allah berikan kita kebun sawit, Allah berikan kita kebun jeruk manis. Masih ada jeruk manis? Masih? Berapa hektar? 2 hektar. Allah berikan kita tanah yang subur. Dari Madura merantau ke Sumber Bakti. Di sana tak ada tanah, di sini dikasih tanah gratis oleh Allah. Nanam jeruk, jeruknya dipasarkan ke Alubili, termasuk saya yang beli hari Selasa. Pernahkah terpikir kita berangkat dari Jawa Barat, ada yang dari Jawa Tengah, ada yang dari Bondowoso, ada yang dari Pamekasan, ada yang dari Bangkalan, bawa badan tok, bawa baju 2 lembar, bawa istri. Ya, sampai kemari dikasih anugerah Allah yang banyak sekali. Betul apa betul? Tidak ada rumah dikasih, tidak ada tanah dikasih, tidak ada bibit dikasih, bibit sawit, bibit jeruk. Yang tidak dikasih desa definitif. Itu yang dulu. Mudah-mudahan nanti ke depan dikasih. Amin. Tapi tidak kurang anugerah Allah buat orang Sumber Bakti. Tidak kurang anugerah Allah. Mengapa kita tak mau hadir ke Jumat? Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Kalau dipanggilkan engkau pada hari Jumat, muazzin memanggil hayya 'alas shalah. Mari kita sholat. Hari Jumat sholat Jumat. Itu yang panggil siapa ya? Dengar saja. Jangan, kata Allah, fas'au, segeralah engkau ila dzikrillah, pergi Jumat. Jadi zikrullah dalam ayat itu adalah pergi Jumat, sholat Jumat. Kalau Allah panggil hari Jumat, pergi Jumat. Kalau 5 waktu, laksanakan sholat 5 waktu. Hadirin yang dimuliakan Allah. Tidak banyak permintaan Allah, hanya 2 saja. Imtisalul awamir wajtinabun nawahi. Maka Rasulullah itu
dilahirkan oleh Allah ke dunia ini, kadang-kadang beliau sebagai basyiran, pemberi berita gembira, ataupun mubasyiran, dan kadang-kadang beliau juga sebagai nadhira, sebagai pemberi berita bertakut. Wahai orang sumber bakti, walladzina kafaru wa kadzabu bi ayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Kalau kalian tak mau patuh kepada perintah Allah, kalau kalian kafir kepada Allah, kalian kafir kepada Rasulullah, wa kadzabu bi ayatina, kalian mendustakan ayat-ayat kami, ulaika ashabun nar, mereka itu akan dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka. Orang yang tak pergi Jumat masuk surga apa masuk neraka? Nya kalau ke ibu yang bilang betul apa betul? Orang yang tidak sholat 5 waktu masuk surga apa masuk neraka? Orang yang tak puasa Ramadan masuk surga apa masuk neraka? Orang kaya yang sudah ada kemampuan tak mau bayar zakat masuk surga apa masuk neraka? Orang yang mampu tak mau pergi haji dan umrah masuk surga apa masuk neraka? Orang yang makan riba masuk surga apa masuk neraka? Sini ada orang makan riba tak? Ada. Tunjuk tangan. Saya kasih uang. Kabarnya aja. Ya. Siapa yang makan riba saya kasih uang. Nah, ini ada 200 ribu. Ada nak? Masuk lagi. Alhamdulillah. Jangan makan riba. Riba itu apa Pak Ibu? Kalau berhutang kasih lebih-lebih bunga, itu riba, itu tak boleh. Atau ada model baru sekarang ini, dia minta uang sama orang, dikasihnya kebun sawit. Ini di sini tak ada. Di sana di kampung dia lebih. Termasuk saya. Jadi ada orang pegawai bank di Merabu. Dia punya kebun sawit 10 hektar. Datang sama seseorang. Orang itu bilang ke saya, Abu, karena saya dipanggil sama anak Abu. Mana Abu itu ayah, ayah itu ayah anak maksudnya. Jadi Abu, ya, itu ada orang minta uang, ya. Dia taruh kebun sawit. Berapa hektar? Katanya 10 hektar. Ya, satu kali panen piro? Satu kali panen biasanya 10 ton, 12 ton. Oh ya, pas kali. Banyak uang. Ya, tapi dia minta uang 100 juta. Ya. Oke, terus nanti aku motong aja di kebun dia. Ya. Selama dia belum balikkan uang, potong aja. Saya bilang kapan dia bisa lunasi hutangnya? Kalau saya motong-motong terus. Iya. Iya, ya, di situ begitu. Iya. Enggak. Ya, di sana. Itu bahasa Acehnya, ipu gala lampu, icok pembak danyo toto yuda, ipu gala lampu, hati cok leu, orang yang menyawa. Jadi kalau begini, kapan selesai hutangnya? Di dalam fikih Islam, kita berhutang sama orang boleh. Kalau dia taruh kebun itu sebagai wathiqah, sebagai apa? Kalau di bank itu agunan, jaminan. Hasilnya tak boleh dimakan dalam punya uang. Karena kalau kita makan terus, dia ambil uang 100 juta. 1 bulan kan 2 kali panen. 15 hari 1 kali panen, 15 hari 1 kali panen. Berarti kalau misalnya 1 ton aja sekali panen, berarti 15 hari berapa?
10 tahun kali 2.000 kan 20 juta. 1 bulan 40 juta. Kalau dia nggak sanggup bayar sampai 1 tahun, berarti saya punya uang 40 juta kali 12 bulan. Utang dia cuma 100 juta. Ini zalim dalam hukum agama dan riba hukumnya. Jelas? Kalau dulu di Senaam itu, di Senaam bukan di sini. Sini bukan Senaam. Sumber Bakti. Senaam. Oh ya, Senaam Pak. Dulu di Senaam itu kecil-kecil saya, kalau mengundang 1.000 rupiah bayar 2 rupiah, itu riba juga, tak boleh, haram. Atau kita beli mobil kredit, ya, kalau beli kontan kataku 300 juta, kalau kontan 300 juta, kalau kredit 425.000 riba. Haram punya. Itu juga mobil Honda juga sama. Kalau beli kontan biro batuku 30 juta. Kalau bayar sikit-sikit, ambil tenornya 3 tahun. Wow. Itu banyak riba. Haram punya. Ibu-ibu tahu tak dosa makan riba? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, 1 kali makan riba itu dosanya seperti kita membawa ibu kita, ibu kandung kita bawa ke Ka'bah, lalu kita masukkan ibu kita ke dalam Ka'bah, lalu kita berzina dengan ibu kita di dalam Ka'bah, itu 1 kali dosa makan riba. 1 kali berzina dengan ibu kita itu sama dengan 36 kali berzina dengan perempuan lain. Begitulah besarnya dosa riba. Hadirin yang dimuliakan Allah. Maka orang-orang yang makan riba itu tempatnya jelas ke dalam neraka. Walladzina kafaru, orang-orang yang engkar kepada Allah, wa kadzabu bi ayatina, dan mendustakan ayat-ayat kami, termasuk riba. Karena Allah mengatakan dalam Al-Quran, wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah halalkan jual beli dan Allah haramkan riba. Lalu datang ibu-ibu ke rumah, dia tanya sama saya, "Tengku, saya beli baju." Ya, sama siapa? Sama ibu-ibu. Kalau kontan 125.000, kalau bayar cicilan 250.000, riba. Saya tidak baju itu apa itu yang gosokan apa namanya? Kalau bahasa Inggris buku gitu, gosokan, setrika. Kalau saya beli tentu kontan itu 300.000, kalau bayar cicilan 525.000, riba. Haram. Hadirin yang dimuliakan Allah, kok tentu besar-besar suaranya? Karena ribanya besar, karena dosanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah memberikan pilihan kepada kita. Kita mau ke kanan atau kita mau ke kiri? Kalau mau ke kanan, silakan patuhi semua perintah-perintah Allah, meskipun kita meregang nyawa antara hidup dan mati. Tapi kalau kita ingin ke kiri, pilihan juga ada sama kita. Karena Allah hanya menciptakan 2 tempat nanti di akhirat. Yang pertama surga, yang kedua neraka. Kalau penduduk Sumber Bakti ingin masuk surga, kuncinya 2 saja, tak banyak. Walladzina amanu wa amilus salihati, dengan makna yang luas, fi jannatin. Kalau tak ingin, maka silakan walladzina kafaru wa kadzabu bi ayatina
ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Pilihannya ada dua sama kita, maka saya hanya datang menghimbau saja kepada ibu bapak yang masih jauh dengan Allah. Mari malam ini dengan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita camkan dalam hati kita untuk mari kita kembali kepada Allah Subhanahu. Kalau yang sekarang ini malas ibadat kepada Allah lewat peringatan Maulid Nabi malam ini, mari kita memperbaikinya supaya kita selalu di dalam ridha Allah Subhanahu. Kalau kita masih berada dalam gelimangan dosa dan kesalahan, mari kita kembali kepada Allah untuk bertaubat kepadanya, rujuk ilallah, fafirru ilallah, karena kita tidak ada jaminan hidup sampai bulan depan. Kita tidak ada jaminan hidup sampai minggu depan. Kita tidak ada jaminan hidup sampai pekan depan. Kita tidak ada jaminan hidup besok hari pun tak ada jaminan hidup. Maka Syauqi, salah seorang penyair Mesir, mengatakan tazawwad bin taqwa fa innaka la tadri idza nimta bil laili hal ta'ishu ila al fajr wa kam min sahihin mata min ghairi 'illatin wa kam min 'alilin 'asha hinan min ad-dahri. Berbekallah anda dengan takwa kepada Allah, karena anda tak tahu kalau anda tidur malam tidur, tapi kita tak tahu hal ta'ishu ila al fajr, kita masih bisa hidup sampai besok pagi atau tidak. Kam min sahihin, betapa banyak orang sehat, mata min ghairi illatin, meninggal dunia tidak pakai sakit. Ya ibu, ada si bulan mana wis modal mati loh. Kenapa mati? Tidak ada sebab. Sedang duduk-duduk minum kopi, hisap rokok, mati. Gamin sahihin, berapa banyak orang sehat, mata min ghairi illatin, meninggal dunia tidak pakai sakit lagi. Yang disebut dalam Al-Quran baghtatan, mati tiba-tiba. Nak dangin, nak ada hujan, mati. Kalau orang sakit mati, itu biasa. Bukan mati takut diabetes mellitus, darah tinggi, stroke, asam urat, ram mati, itu sakit. Tapi ada orang mati tak ada sakit lagi. Wa kam min 'alilin 'asha'ina min ad-dahri, dan berapa banyak orang yang sakit sembuh lagi. Maka oleh karena itu kita hidup antara sehat dan sakit, maka berbekallah dengan baik. Kalau belum salat, salatlah 5 waktu. Kalau masih malas Jumat, Jumatlah. Masjid ini sia-sia kalau kita buat besar tapi kita tidak mau salat di dalamnya. Masjid ini akan sia-sia kalau kita tidak mengisinya dengan amal soleh kita. Kalau sekarang masjid ini masih namanya masjid, tapi kalau kita tidak merawatnya, tidak kita isi dengan amal soleh, maka saya khawatir nanti di sini bukan lagi masjid. Orang-orang berkata kepada anaknya di Cordova di Spanyol, anakku, dulu di sini masjid. Nah, kapan Pak? Dulu 200 tahun yang lalu. Tapi sekarang kok tidak ada lagi? Ya, iya, karena sekarang sudah jadi teater, sudah jadi tempat pertunjukan seni, bukan lagi masjid. Maka sejarah Spanyol tidak mustahil akan terulang di sumber bakti ini. Ibu bapak yang dimuliakan Allah, maka mari kita jaga masjid ini, mari kita kembali ke masjid ini, kita isi dengan amal soleh, kita isi dengan pengetahuan agama,
kita isi dengan ilmu, kita isi dengan zikir, kita isi dengan salawat, kita isi dengan Al-Quran, kita isi dengan pengajian. Mudah-mudahan masjid ini menjadi benar-benar masjid yang diberkahi oleh Allah Subhanahu. Tinggalkan segala bentuk kesalahan yang akan menyebabkan kita nanti dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita masih makan riba, tinggalkan riba. Kalau kita masih mencuri, tinggalkan mencuri. Kalau kita masih merampas punya orang, tinggalkan rampasan itu, berikan kembali kepada orang tersebut. Kalau kita menggeser-geser batas tanah, kembalikan sekarang tanah punya orang itu, karena nanti kita akan memanggilnya di hadapan Allah. Apapun punya orang yang kita ambil sekarang itu dicatat oleh Allah dan tidak akan pernah silap Allah, selalu akan meneropong kita, selalu akan men-CCTV kita. Nanti di akhirat akan dibuka oleh Allah di mahkamah padang mahsyar. Kalau hari ini kita malu kepada orang sumber bakti, tapi nanti di yaumil mahsyar film pekerjaan kita, film perbuatan kita, apapun yang kita ambil punya orang akan dinampakkan oleh Allah di seluruh manusia, mulai dari Nabi Adam sampai kepada orang terakhir yang mati sebelum kiamat dunia. Film kita akan dibuka oleh Allah. Maka kalau ibu kerja kesalahan saya lihat malu, maka malulah kepada Allah Subhanahu. CCTV Allah ada terus. Bagi yang manen, kadang-kadang itu batasannya tidak pas, lalu manen sebelah sini, padahal ini punya orang, itu pun ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah mencuri punya orang, karena taubatnya berat. Kata Rasulullah dalam sebuah hadis, atadruna manil muflis? Tahukah kalian wahai sahabatku, siapa orang yang rugi hidup di dunia? Para sahabat menjawab, al-muflisu fina man la dirham lahu wa la mata'. Orang yang rugi hidup di dunia ya Rasulullah, orang yang bangkrut hidup di dunia ya Rasulullah adalah man la dirham lahu wa la mata', orang yang tak punya uang dan tak punya harta. Rasulullah menjawab, bukan itu orang yang rugi hidup di dunia, adalah al-muflisu fina, orang yang rugi di antara kita, kata Rasulullah, man ya'ti yaumal qiyamati bi shalah, orang yang datang ke akhirat nanti bawa salatnya, wasiyam bawa puasanya, wazakah bawa zakatnya, wal hajj bawa hajinya, wal umrah bawa umrahnya. Tetapi waqad syatama hada, dia dulu di dunia mencaci orang. Salatnya rajin, tapi caci orang tekun. Waqad akala mala hada, dia salatnya betul, sedekahnya banyak, tapi makan punya orang J. Ambil sawit orang J. Itu sawit almarhum Abu di Pulau Tengah, tidak sempat panen lagi. Habis dibat kalau embuh, raruh embuh sopo. Tapi yang penting waktu datang orang mau panen, baru dipanen sama orang. Ya, saya tidak ada marah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan orang yang curi diberi hidayah Allah. Amin. Karena dia nanti akan balikkan ke saya nanti di akhirat. Saya malas ibadah, saya banyak dosa. Nanti dosa saya dikasih untuk dia pada kamu. Ya, jangan pernah ngambil punya orang, jangan mencuri sawit orang. Pak Teguh sawit sopin tidak boleh juga, karena sopin itu orang juga. Boleh. Apalagi sawit tetangga. Karena nanti itu sawit-sawit yang kita curi punya orang akan kita panggul di hadapan Allah. Nah, cuyu. Tinggal payah ulang mau sawitnya, putih yang nanti umum 5 Tuhan. Sekarang hilang sawit.
kami punya kebun sawit dia batas 10 hektar. Itu juga paling 6 ton karena dapat. Kenapa dicuri orang? Saya bilang alhamdulillah. Kenapa? Dosa kita kasih itu dia. Hadirin yang dimuliakan Allah. Jangan. Di sini ada ikan sawit. Dah ya. Alhamdulillah. Tapi di sana banyak ikan. Itu taubatnya berat. Kata Rasulullah, wa akala mala hadza, orang itu bawa sholat, bawa zakat, bawa puasa, tapi dia juga bawa makan punya orang lain. Wa qadhafa hadza, dia menuduh orang lain tak benar. Kemudian kata Rasulullah, itu orang bangkrut itu. Dia datang hari kiamat, bawa sholatnya, bawa zakatnya, bawa hajinya, tetapi dia juga mencaci orang, memakan punya orang, geser-geser tanah orang dibilang tanah dia, di buku, di sertifikat ditulis itu sertifikat hak milik dia, padahal punya TIWO. Hadirin yang dimuliakan Allah. Maka kata Rasulullah, loh kok rugi orang itu? Ditanya oleh sahabat. Rasulullah menjawab, karena kebaikan-kebaikannya itu akan disidang oleh Allah ya. Nanti ditanya oleh Allah, kamu banyak sholat? Iya. Banyak puasa? Iya ya Allah. Banyak zakat? Iya. Ke haji sebentar-sebentar? Nggih. Tapi kamu juga menggunjing orang? Iya. Kamu pernah makan punya orang? Iya. Kamu pernah menuduh orang lain berbuat zina tanpa benar? Iya. Maka kata Allah, sekarang semua kebaikan-kebaikanmu kasihkan kepada dia. Wala'iyazubillah. Ini orang dulu. Semua kebaikanmu kasihkan untuk orang yang engkau caci. Semua salatmu berikan untuk orang yang engkau makan punya dia itu. Bangkrut enggak ini? Kita sudah bawa hajat, sudah bawa solawat, sudah bawa kenduri maulid, tiba-tiba disuruh kasih untuk orang. Disidang di mahkamah Allah. Ini betul punya kamu? Iya ya Allah. Dicuri oleh dia? Iya ya Allah. Kamu izinkan barangmu dicuri dia? Tidak ya Allah. Sakit hatiku. Kebun-kebun saya, yang nanam saya, bibit-bibit saya, yang pupuk saya, yang jarang saya, pakai uang saya. Dia datang potong sawit saya. Sedih saya. Oh, oke. Kalau kau sedih, ambil kebaikanmu, kasihkan ke dia. Fa in faniyat hasanatuhu qabla ayyullah, maka ketika kebaikan orang ini, kebaikan orang yang banyak sholat tadi, orang yang banyak zakat tadi, orang yang pergi haji tadi, sudah diberikan kepada orang yang diambil hartanya, orang yang dimakan hartanya, orang yang dicaci, orang yang dituduh dengan tidak benar, habis kebaikannya, maka kata Allah, ambil dosamu, kasih untuk dia. Itu orang bangkrut. Hadirin yang dimuliakan Allah. Oleh karena itu, kalau kita mengambil punya orang, cara taubatnya itu 4 kata para ulama. Pertama, menyesal bahwa kita sudah mengambil punya orang. Yang kedua, bercita-cita tidak lagi mengambil punya orang. Yang ketiga, bacakan istighfar dengan lidah tiap-tiap waktu. Yang keempat, kembalikan semua apa yang punya orang yang telah kau ambil itu balikan. Kalau dosa judi 3 saja, dosa sabu-sabu 3 saja. Ada yang sabu-sabu? Nah, mudah-mudahan tidak. Amin. Dia beli banyak sabu-sabu.
Ada yang nggak masuk penjara, ada yang sudah keluar. Kalau dosa dengan Allah mudah taubatnya 3 saja. Yang pertama menyesal, yang kedua tidak mengulangi lagi, yang ketiga baca istighfar. Terus diampuni Allah. Judi itu dosa dengan Allah, bisa langsung diampuni Allah 3 syaratnya. Sabu-sabu dosa dengan Allah, khamar dosa dengan Allah. Tapi dosa dengan manusia itu tambah 1 lagi syaratnya baru diterima oleh Allah. Yang keempat, apapun punya orang yang telah engkau ambil itu, engkau harus balikkan dia. Apapun yang telah engkau ucapkan untuk orang yang tidak benar itu, engkau harus minta izin dia. Kalau engkau menuduh dia tak benar, maka mintalah izin daripada dia. Kalau tidak, maka engkau menangis sampai keluar air mata darah memohon ampunan Allah, Allah tak akan mengampuninya. Kalau masih berhubungan dengan hadirin yang dimuliakan Allah, hadir saya malam ini kalau bisa dijadikan sebagai pengingat, mudah-mudahan itu adalah anugerah Allah. Kalau tidak bisa menjadi pengingat, anggap saja angin lalu, angin pun ada atau anjing menggonggong tapi tidak berlalu. Tapi mudah-mudahan kehadiran kita semua pada malam ini adalah untuk menjadi lebih baik dari yang sudah-sudah. Jangan sampai maulid kita peringati tetapi kita tidak berubah-ubah, mandem dan dansa, mandem dan dansa. Kalau bisa malam ini sebagai tonggak kita untuk lebih baik, kembali menjadi orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf atas segala kekurangan dan kesilapan kepada ibu bapak yang sudah menyimak, yang sudah mendengar apa yang kami sampaikan ini. Mudah-mudahan ditambah imannya oleh Allah, dikuatkan ibadahnya oleh Allah, dimudahkan rezekinya oleh Allah, disampaikan oleh Allah untuk ziarah ke makam Rasul, kemudian dinaikkan oleh Allah menunaikan ibadah haji dan ibadah umrah ke tanah suci Makkah Al-Mukarramah dan ke tanah suci Madinah Al-Munawwarah. Kemudian kepada kita semua yang berhadir, mudah-mudahan diterima oleh Allah sebagai hambanya, kemudian diterima oleh Rasulullah sebagai umatnya, kemudian sah kita menjadi umat Islam. Mudah-mudahan kita panjang umur dan rezeki, dan kalaupun nanti kita meninggalkan dunia ini, mudah-mudahan Allah akan mematikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Mudah-mudahan keinginan-keinginan kita yang belum tercapai kiranya diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma la tada' lana fi maqamina hadha dhanban illa ghafartah, wa la hamman illa farajtah, wa la karban illa nafastah, wa la daynan illa qadaytah, wa la musafiran illa awsaltah, ولا مريضا إلا شفيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا عدوا إلا خزلته، ولا جاهلا إلا علمته، ولا ضالا إلا هديته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاة إلا أعنتنا على قضائها ويسرتها لنا يا رب العالمين. اللهم اهدنا الصراط المستقيم، اللهم اهدنا الصراط المستقيم، اللهم اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. ربنا هب لنا من الصالحين، ربنا هب لنا من الصالحين
ربنا هب لنا من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم ابعثنا ووالدينا وأولادنا مقاما محمودا ربنا أدخلنا وأولادنا مدخل صدق وأخرجنا وأولادنا مخرج صدق واجعل لنا وأولادنا من لدنك سلطانا نصيرا اللهم فقهنا وأولادنا في الدين وعلمنا وأولادنا التأويل اللهم اجعلنا وأولادنا من أوليائك وأهل طاعتك اللهم اجعلنا وأولادنا من علمائك العاملين الراسخين والعلم والحافظين لقرآنك يا رب العالمين اللهم اجعلنا وأولادنا من علمائك العاملين الراسخين في العلم والحافظين لقرآنك يا رب العالمين اللهم اجعلنا وأولادنا من علمائك العاملين الراسخين في العلم والحافظين لقرآنك يا رب العالمين اللهم اختم أجلنا ولوالدينا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا بسوء الخاتمة اللهم لا تجعلنا في غفلة واجعل آخر كلامنا عند انتهاء أجالنا من هذه الدنيا قولا لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم إلهنا لا تمنا حتى نرى باب السلام ونصلي خلف المقام ونزور قبة الخضراء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم المظلل بالغمام وأن نشرب من بئر زمزم ببركة سيد الأنام برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم لا سهلا إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الصعب إذا شئت سهلا اللهم سهل لنا لزيارة بيتك الحرام اللهم سهل لنا لزيارة بيتك الحرام اللهم سهل لنا لزيارة بيتك الحرام ولزيارة مشاعر الحرام اللهم ارزقنا في الدنيا زيارة رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم ارزقنا في الدنيا زيارته وفي الآخرة شفاعته يا الله وفي الآخرة شفاعته يا الله وفي الآخرة شفاعته يا الله وفي الآخرة شفاعته يا رحمن وفي الآخرة شفاعته يا رحيم وفي الآخرة شفاعته يا أرحم الراحمين وفي الجنة رؤيته ومرافقته يا رب العالمين اللهم ارزقنا زيارة بيتك الحرام اللهم ارزقنا لزيارة بيتك الحرام اللهم ارزقنا زيارة بيتك الحرام معتبرا بمشاعره حجا ببيته يا رب العالمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا ووالدينا وأولادنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله وسلم على خير خلقه سيدنا وحبيبنا وخليلنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة رحمة الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين
الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا الله آمين يا رحمن آمين يا رحيم اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من موجبات الندامة اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب الكرام صلى الله على سيدنا محمد يا ربي عليه صل وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وسلم ورضي الله تعالى عن سادتنا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم أجمعين رضوان الله عليهم أجمعين Bapak yang dimuliakan Allah, demikian yang dapat kami sampaikan. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah wal 'afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.